Langkah pertama, kita siapkan bahan utamanya yaitu 1 kilogram kolang-kaling. Untuk kolang-kalingnya udah kita rendam dengan air cucian beras ya, selama kurang lebih 30-1 jam. Dan jika ketemu mata seperti ini bisa kita buang. Bahan berikutnya ada 2 lembar daun salam yang udah kita tali, kemudian 3 lembar dari daun jeruk. Selanjutnya bisa kita siapkan panci yang udah berisi air dan udah mendidih. Kemudian masukkan daun pandan dan juga daun jeruk. Jika air sudah benar-benar mendidih, baru kita masukkan kolang-kaling yang udah kita cuci bersih. Aduk-aduk merata, kemudian kita bisa didihkan selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa kita tutup pancinya agar mempercepat proses merebus kolang-kaling. Sambil menunggu proses perebusan kolang-kaling, kita siapkan gula pasir, kemudian sirup marjan beserta pasta pandan ya. Pasta pandannya cuman beberapa tetes, ini kurang lebih 4 tetes. Kemudian daun pandan, untuk daun pandannya menggunakan 2 lembar. Sekarang kita kembali ke kolang-kaling yang udah kita rebus. Ini udah benar-benar mendidih dan bisa kita bolak-balik. Selanjutnya bisa kita buang airnya. Kita saring kolang-kaling, setelah itu bisa kita cuci bersih dan sisihkan. Sekarang ke tahap memasak. Siapkan panci dan masukkan kolang-kaling yang udah kita rebus sejenak tadi dan udah kita cuci bersih tentunya ya. Jangan lupa masukkan juga 2 lembar daun pandan yang udah kita tali. Selanjutnya ada gula pasir. Untuk gula bisa disesuaikan. Tambahkan sirup marjan, rasa melon dan juga pasta pandan. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian bisa kita masak hingga air tinggal sedikit. Jangan lupa ditutup pancinya biar cepat mendidihnya. Jika sudah, bisa kita aduk-aduk sesekali. Tunggu hingga air menyusut dan jangan lupa dicek rasa. Jika kolang-kaling udah empuk, bisa kita matikan kompornya. Untuk kuah kolang-kaling bisa disesuaikan ya. Jika pengen airnya lebih suka banyak, bisa kita matikan kompornya lebih awal. Tapi jika mau airnya menyusut seperti ini, bisa dididihkan agak lama lagi. Jangan lupa dites rasanya, dan jika udah benar-benar empuk atau sesuai dengan keinginan kita, bisa matikan kompornya. Jangan lupa pindahkan ke piring saji atau kita pindahkan ke dalam mangkok agar memudahkan saat proses mendinginkan. Jika sudah, bisa kita kemas ke dalam wadah lalu simpan dalam kulkas. Siap untuk dimakan dingin, itu lebih enak dan kenyal. Manisan kolang-kaling rasa pandan udah siap untuk dinikmati dengan adanya buka puasa. Cocok juga untuk hidangan di hari raya nanti. Semoga suka dan selamat mencoba. Oke. Langkah pertama, kita siapkan bahan utamanya yaitu kolang-kaling. Di sini kita membeli 1 kilogram kolang-kaling, kemudian bisa kita buka dan kita cuci hingga bersih. Kolang-kaling terasa berlendir sehingga licin saat dipegang karena selalu berendam dengan air sebelum dimasak. Meski membuatnya menjadi berlendir, merendam kolang-kaling nyatanya penting untuk menghindari perubahan tekstur daging buahnya mengeras. Nah, untuk menghilangkan bau dan juga lendirnya, kita bisa merendamkan dengan air cucian beras. Kita masukkan kolang-kaling ke dalam air cucian beras, kemudian kita rendam selama kurang lebih 1-2 jam dan bisa dicuci bersih. Bahan untuk merebusnya cukup menggunakan daun pandan, bisa juga menggunakan daun jeruk kalau mau ditambahin. Kemudian gula aren, ini ada 1 gelondong. Nah, untuk kolang-kalingnya ini udah kita cuci bersih. Kemudian kalau ketemu ada mata seperti ini bisa kita buang. Selanjutnya ke tahap perebusan. Siapkan panci yang sudah berisi air dan tentunya ini udah mendidih. Kemudian bisa kita masukkan kolang-kaling yang udah kita cuci bersih.
Tambahkan 1 lembar daun pandan yang udah kita ikat, boleh dipotong ataupun diikat seperti ini ya. Aduk-aduk dan bisa kita tutup. Kemudian rebus selama kurang lebih 5 menitan. Jika sudah, bisa kita angkat dan tiriskan. Jika sudah, bisa kita buang airnya. Sekarang ke tahap membuat manisan kolang-kaling. Cukup menggunakan air yang udah mendidih, kemudian daun pandan 2 lembar dan udah kita tali. Boleh dipotong ya. Dan 1 gelondong gula aren. Jika mau lebih manis, bisa ditambahkan, tergantung selera masing-masing. Kemudian masukkan kolang-kaling yang udah kita cuci bersih dan udah kita alupi dengan menggunakan daun pandan dan air aja tadi ya. Kemudian dicuci bersih lagi, baru setelah itu kita masak dengan gula aren. Aduk merata dan tunggu hingga benar-benar mendidih. Jika sudah benar-benar mendidih, bisa kita kecilkan apinya dan didihkan selama kurang lebih, ini menggunakan kurang lebih setengah jam, jadi sampai airnya benar-benar menyusut. Jangan lupa sambil sesekali diaduk ya. Dan ini dia kuahnya udah menyusut dan mulai mengental. Bisa kita lihat atau kita coba satu. Jika udah empuk, bisa kita matikan kompornya atau sesuai dengan selera masing-masing ya. Di sini kita maunya masih ada tekstur kenyalnya, jadi nggak terlalu lembek ya. Masih ada kenyal-kenyalnya. Kalau mau lebih empuk, bisa ditambahkan durasinya. Setelah ini bisa kita pindahkan ke piring saji atau biarkan dingin dulu, baru kita simpan dalam kedap udara dan disimpan di kulkas. Semoga suka dengan resep kolang-kaling gula aren ini dan selamat mencoba. Oke guys, thanks for watching dan sampai bertemu di video selanjutnya insyaallah. Wassalam.